Presiden Joko Widodo mendadak membicarakan reshuffle menteri saat jadi pembicara di Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia. Presiden menegaskan menteri yang tidak sesuai target program pemerintah akan segera diganti atau digeser ke posisi lain. Presiden Joko Widodo mendadak bicara soal bawahannya di Kabinet Kerja saat menjadi pembicara di Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan MUI. Presiden memberikan teguran keras bagi menteri yang tak becus kerja. Bagi Jokowi, setiap menteri Kabinet Kerja wajib memenuhi target. Ucapan Presiden berawal dari program pemerintah untuk menerbitkan sertifikat bagi warga. Target pembagian sertifikat tahun ini sebanyak 5 juta dan harus meningkat menjadi 7 juta di tahun 2018 dan 9 juta di tahun 2019. Jika target tak terpenuhi, Jokowi akan menggeser atau bahkan mengganti bawahannya. Saya bekerja memang selalu memakai target. Jadi Pak Menteri nggak pernah bertanya kepada saya, Pak, targetnya terlalu besar atau terlalu gede banget. Itu urusannya menteri. Tahu saya, target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, ya pasti urusannya akan lain. Bisa diganti? Ya, saya belak-belakan saja. Dengan menteri juga seperti itu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, dan yang lain-lainnya. Lantas apakah komentar Jokowi semakin memperkuat sinyal reshuffle? Di reshuffle kabinet pertama pada 12 Agustus 2015, sinyal reshuffle mulai tampak setelah Presiden kerap bicara soal evaluasi kinerja menteri sejak Juni 2015. Reshuffle Jilid 2 pada 27 Juli 2016, sinyal pergantian menteri terdengar sejak Maret 2016. Ketika itu, Presiden menekankan bahwa kunci persaingan adalah efisiensi dan kecepatan untuk memenuhi target. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah benarkah pernyataan Presiden soal reshuffle sebagai sinyal penggantian menteri dalam waktu dekat? Kita berbincang dengan pengamat politik dari Lingkar Madani 5, Ray Rangkuti, dan lewat saluran telepon staf khusus Presiden di bidang komunikasi, Johan Budi. Selamat petang, Bung Ray. Selamat datang. Saya ke Mas Johan dulu, izin. Mas Johan, Aiman, Kompas TV. Mas Johan, ini pertama kali sinyal yang diberikan oleh Presiden Jokowi pasca reshuffle yang lalu. Artinya ini betul-betul akan ada reshuffle lagi. Saya bisa mengatakan seperti itu? Ya, kalau memastikan apakah ada reshuffle atau tidak, saya kira itu Presiden yang tahu ya. Tetapi beberapa waktu yang lalu muncul ya isu rumor tentang reshuffle ini kan tidak baru kali pertama ini ya. Januari kalau nggak salah, awal Februari juga 2017 juga muncul ya. Waktu itu rumor tentang reshuffle. Iya, rumornya memang banyak, tapi yang diucapkan oleh Presiden itu kan baru pertama kali ini, pasca reshuffle yang lalu. Ya, jadi kalau sekarang Presiden memberi sinyal ya bahwa menteri yang tidak becus itu akan diganti. Tetapi waktu Januari Presiden memberi sinyal yang sebaliknya. Ya, ini kalau lihat dari timeline statementnya Presiden ya, waktu rapat kabinet di Bogor ya, di Istana Bogor, Presiden memastikan tidak ada reshuffle waktu itu. Tetapi itu tidak ditutup dengan kalimat yang pasti, tapi masih ada tapinya gitu ya. Jadi tergantung dari kinerja kementerian juga gitu. Jadi sinyal soal ada reshuffle atau tidak itu memang sering disampaikan oleh Presiden ya, ketika menanggapi atau berbicara mengenai kinerja pembantunya. Biasanya sih Mas Johan, biasanya sih kalau reshuffle itu dirumorkan atau mungkin diberikan sinyal oleh Presiden itu sebelum puasa. Nanti terjadinya setelah Lebaran, benar nggak? Ini yang kita belajar dari yang lalu-lalu ini. Kalau ini ya, di luar itu ya, kalau saya amati, kalau lagi diramaikan justru nggak reshuffle tuh. Tapi kalau lagi sepi malah diganti, malah ada reshuffle. Gini ya, Iman, jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa
mengganti menteri adalah hak prerogatif presiden, ya, kewenangan presiden, dan itu tidak pada durasi waktu tertentu, ya, bisa dilakukan sesuai dengan apa yang dimaui oleh presiden dan wakil presiden tentu saja. Dan ini tolok ukur utama menurut saya kalau lihat dari pemerintahan Jokowi JK ini adalah soal kinerja, ya. Dari 2 kali reshuffle, alasan utama yang disampaikan salah satunya adalah kinerja, ya. Dan kemarin disampaikan di depan Kongres Ekonomi Umat Islam itu juga bicara soal kinerja, ya. Bukan bicara soal partai politik, bukan bicara soal yang lain, tapi soal kinerja menteri-menteri. Dan saya yakin Presiden mengevaluasi kinerja menteri itu tidak pada waktu tertentu saja, ya, tapi secara terus-menerus dipantau. Ya. Kalau Mas Johan Budi masih agak ngawang-ngawang, masih agak hati-hati karena terikat struktur istana, saya tanya langsung deh ke Bung Rey. Bung Rey, jelas nggak ini sinyal yang diberikan oleh Pak Jokowi sebelum puasa, nanti reshuffle-nya setelah Lebaran? Biasanya seperti itu. Kalau dilihat dari semua, setidaknya 2 kali reshuffle sebelumnya, ya, boleh disebut ini kali pertama Presiden dengan sangat terbuka mengatakan kemungkinan akan dilakukan reshuffle jika. Gitu ya. Kalimat ini sebetulnya adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh Presiden. Kalau kita lihat misalnya yang sebelumnya, yang pertama dan kedua, itu munculnya dari luar. Dicoba diredam oleh Pak Jokowi dengan berbagai cara, khususnya yang kedua itu. Tapi tiba-tiba terjadi reshuffle juga oleh beliau. Jadi jelas melihat bahwa ini bakal terjadi. Kalau dilihat dari ini, itu gitu. Tadi misalnya Pak Johan mengatakan pernah Pak Jokowi di bulan Januari justru meredakan gitu. Tapi saya melihat meredakan itu bukan dalam konteks ingin mereshuffle-nya gitu. Tapi dalam konteks bahwa memang waktunya bukan bulan Januari itu. Kira-kira gitu ya. Kalau Februari, Maret nggak tahu. Maret kita nggak tahu gitu. Karena sehingga saya saat itu saya sudah mengatakan bahwa kalaupun ada reshuffle, mungkin akan dilakukan setelah pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta. Oke, gitu. pasti. Kenapa gitu? Karena tidak mungkin ada 2 peristiwa besar yang ditanggung oleh bangsa ini. DKI Jakarta pelaksanaan pilkadanya juga sudah sangat riuh rendah, ditambah dengan reshuffle itu beban riuh rendahnya menjadi tambah berat gitu. Itu yang pertama. Alasan yang kedua menurut saya dalam konteks saat itu Pak Jokowi masih ingin melakukan konsolidasi politik mengingat begitu besarnya guncangan politik terhadap dirinya terkait dengan beberapa aksi-aksi yang dilakukan menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta gitu. Sehingga dengan begitu posisi yang ada sekarang harus dipertahankan. Kalau kemudian dirombak ada 2 kemungkinan, yang lain ikut dengan barisan gelombang yang besar itu, kira-kira begitu ya. Atau yang kedua adalah makin mempermudah barisan gelombang itu untuk terus mengganggu Pak Jokowi. Kalau saya hitung juga dari 2014 pelantikan, kemudian penetapan menteri pada waktu itu, 2015 ada reshuffle, 2016 ada reshuffle, dan saatnya sekarang 2017. Artinya setiap tahun akan ada reshuffle. Setiap tahun akan ada perombakan menteri. Sehatkah itu untuk pemerintahan? Kalau dilihat dari yang pertama, kedua kan lumayan relatif bagus. Mungkin itu positif ya? Positif. Setidaknya itu yang dipersepsikan oleh banyak survei. Setidaknya juga dari kinerja dari pemerintah juga kan kelihatan kan. Nah kalau dilihat dari situ kan sebetulnya itu mungkin juga modal bagi Pak Jokowi untuk tidak juga takut-takut melakukan reshuffle jilid ketiga gitu. Itu salah satu modalnya gitu. Karena di waktu dia melakukan reshuffle jilid pertama ada peningkatan. Reshuffle jilid kedua juga ada peningkatan. Jadi orang-orang yang dianggap oleh beliau tepat dahulu masuk dalam susunan kabinetnya karena dianggap susunan kabinet yang pertama itu adalah sebetulnya lebih karena akomodasi politik dan sebagainya gitu. Jadi Anda menilai kalau reshuffle seberapa sering pun nggak masalah selama itu memenuhi ekspektasi publik? Selama itu satu, tapi yang kedua tentu saja adalah selama dapat bekerja di bawah koordinasi Presiden. Tidakkah kemudian itu akan menggeser atau mengubah peta politik yang kemudian akan merepotkan Presiden? Saya pikir justru dugaan saya salah satu motif dari reshuffle ini dalam kerangka melakukan konsolidasi politik gitu. Makanya bayangan tapi kan saya, ada konsolidasi politik, ada yang didatangkan, tapi juga ada yang dibuang. Ya, termasuk di dalamnya dibuang. Itu maksud saya yang saya mau katakan ini, sekalipun kelihatan Pak Jokowi membuat alasan-alasan yang terlihat objektif lah, misalnya kinerja, pencapaian, bla 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 gitu. Pasti terkait dengan politik. Tapi menurut saya ada hubungannya dengan politik. Misalnya begini, bagaimana kita melihat posisi PAN di dalam kabinet, ya, tidak bekerja untuk memenangkan Pak Jokowi, masuk ke dalam kabinet di tahun 2016. Kira-kira begitu, 2015 dia belum terlibat ya. Nah terus ketika terjadi guncangan politik yang begitu dahsyat terhadap Pak Jokowi, PAN tidak bersama dengan Jokowi. PAN justru berada di luar seolah-olah mendorong gerakan ini untuk membesar ke arah Jokowi gitu.
Nah, pertanyaan sangat simpel, apakah Anda mau berteman dengan orang yang justru merongkrong kekuasaanmu? Ini terjadi yang sekarang soalnya. Dugaan saya sebetulnya Pak Jokowi mau melakukan reshuffle dalam kerangka juga mensolidkan kekuatan politiknya menjelang 2019. Jadi Anda menilai kesimpulannya bahwa PAN akan dikurangi jatah menterinya? Kemungkinan dugaan saya PAN akan dikurangi. Plus juga dugaan saya ya, struktur kabinet yang di dalam yang betul-betul tidak berada di bawah koordinasi presiden. Karena bagaimanapun menjelang 2019 ini, presiden butuh kepastian semacam komitmen politik. Poin yang mana yang menurut Anda PAN tidak mendukung Pak Jokowi? Presiden? Oh, kalau kita lihat, Anda lihat dari peristiwa 411, PAN mengatakan supaya orang boleh saja menginap di PAN dengan sendirinya berada. 212, PAN mempersilahkan orang menginap di DPR. PAN ini maksudnya ketua umumnya Pak Zulkifli Hasan. Tentu saja, ya. Kemudian waktu dilakukan angket berkenaan dengan angket yang diajukan oleh beberapa fraksi terkait dengan tidak dinonaktifkannya petahana di dalam Pilkada DKI Jakarta terkait dengan penetapannya sebagai tersangka, PAN juga terlibat untuk menandatangani angket itu. Jadi kalau dilihat dari itu semua, ini kan semua gerakan politik yang berpotensi untuk menjatuhkan presiden. Anda mencurigai itu yang kemudian Pak Jokowi mengeluarkan sinyal bahwa akan melakukan reshuffle? Saya pikir alasan membuang kemungkinan reshuffle karena politik itu jangan terlalu terburu-buru. Saya akan kasih test case ke Pak Mas Johan Budi. Betulkah karena ada konsolidasi politik, karena ada kekecewaan politik sehingga ada reshuffle itu, Mas Johan Budi? Ya gini, seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa kinerja menteri itu hanya salah satu alasan untuk melakukan reshuffle atau tidak. Tentu ada banyak alasan lain yang termasuk politik juga. Saya kira ya, saya kira ya. Apa yang sampaikan oleh Bang Rey tadi di dalam batin saya yang dalam, saya setuju di dalam batin, tapi setujunya. Setuju maksudnya PAN yang akan diganti gitu. Ini jubir presiden nih. Bukan. Oh, bukan. Bukan dikado tidak. Enggak, analisis yang disampaikan oleh saya tadi. Benang merahnya biar jelas nih, kita jangan sampai salah paham nanti yang mendengarkan informasi dari Mas Johan ini. Iya, sebelumnya kan prosesnya seperti itu ya, bahwa yang dikedepankan adalah urusan kinerja menteri, tetapi juga pasti ada di dalam dunia perpolitik pasti ada faktor-faktor para partai pendukung dan lain sebagainya ya. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bang Rey tadi bisa benar ya, bisa juga tidak ya, karena ini sangat lebar ya. Persepsi yang dimunculkan oleh Presiden Jokowi ini sangat lebar. Orang bisa menganalisa apa saja gitu loh. Tapi memang reshuffle atau tidak tentu sekali lagi harus dilihat dari keseluruhan kabinet ya, dalam rangka untuk memperbaiki kabinet ya. Dulu yang pertama kan soliditas juga sempat disampaikan Bang Rey, ketika alasan, kalau Anda masih ingat alasan reshuffle dulu kan ada yang kegaduhan juga dulu kan. Kan itu bukan soal partai politik, tapi soal soliditas di kabinet. Itu juga bisa jadi ukuran oleh Presiden Jokowi. Mas Johan, saya yakin bahwa ketika Presiden memutuskan untuk reshuffle, tidak semua menteri atau tidak ada menteri yang kemudian diajak berbicara. Biasanya kalau reshuffle ini Presiden sama siapa bicaranya? Ya, ini Anda menanyakan pada orang yang salah. Saya sendiri juga tidak tahu. Anda kan berada di lingkungan istana, tentu Anda tahu. Meskipun mungkin Anda tidak mau memberitahu, tapi setidaknya Anda bisa mengatakan bahwa ya saya tahu, tapi saya tidak bisa menceritakan. Iya, saya tidak tahu, karena kalau dari Anda gali aja dari menteri-menteri yang kemudian ditunjuk ya, itu kadang-kadang mereka tahunya sehari sebelumnya loh ya. Artinya apa? Artinya tapi kadang-kadang udah bocor duluan tuh sehari sebelumnya di wartawan. Iya, kadang-kadang nggak juga kan. Siapa yang saya ambil contoh, siapa yang menyangka bahwa Pak Jonan akan masuk lagi, kan tidak ada yang menyangka. Jangan bilang sudah ada analisis ke sana. Saya kira tidak ada. Kalau Anda lihat di berita-berita, tidak ada yang menyangka bahwa Pak Jonan akan masuk lagi ke kabinet. Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Presiden itu meminta pendapat banyak orang, iya. Tetapi kemudian keputusan saya yakin orang yang diganti atau tidak akhirnya ada di tangan Pak Presiden ya, atau mungkin juga bersama dengan Pak Yusuf Kalla atau Pak Wapres. Dan saya tanyakan karakter Presiden Jokowi. Biasanya sebelum mengganti pasti memanggil menteri yang akan diganti dan menteri yang akan menggantikannya. Betul demikian?
Ya, memang ritual ya, quote-unquote itu selalu dilakukan ya. Kalau ada yang mau diganti pasti dipanggil duluan. Kalau ada yang mau menggantikan pasti dipanggil duluan. Nggak mungkin tidak. Apakah mau manggilnya? Tapi gini Aiman, apakah mau manggilnya itu sehari kemudian, seminggu kemudian, atau seminggu sebelumnya, atau satu hari sebelumnya? Nah, ini yang tidak bisa diprediksi menurut saya. Jadi minggu-minggu ke depan kami akan cermati siapa yang dipanggil Pak Jokowi datang ke istana. Kami akan curigai itu sebagai orang yang akan diganti atau menggantikan. Ini kan berdasarkan keterangan ya? Enggak, saya kira tadi saya sampaikan bahwa persepsi itu bisa lebar ya. Analisis itu bisa berkembang ke mana-mana, dan analisis itu selalu kalau dikaitkan dengan tadi itu peta politik dukungan kepada pemerintahan, kemudian juga soal kinerja tadi, dua faktor itu tidak pernah lepas dari konteks reshuffle atau tidak reshuffle ya. Terakhir Mas Johan, kinerja itu Presiden disuplai dari siapa? KSPK atau dari tim khusus? Oh tidak. Jadi Presiden tentu punya tangan-tangan sendiri ya, atau pembantu-pembantu sendiri yang kemudian bisa memberikan masukan kepada Presiden. Dan kadang-kadang kita tidak tahu masukan-masukan itu bisa dari lapangan ya. Kan seringkali Presiden menyampaikan bahwa dia mendengar langsung dari lapangan, dan lapangan ini bisa siapa saja termasuk masyarakat kecil ya. Dan itu masuk ke dalam KPI atau kinerja yang dinilai oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih Mas Johan Budi, juru bicara Presiden. Saya terakhir ke Bung Rey Rangkuti. Bung Rey, kalau Anda katakan tadi PAN kemungkinan akan digantikan. Siapa partai yang menggantikan PAN yang kira-kira ada lagi? Golkar? Saya pikir enggak. Golkar kan sudah masuk. Akan ada tambahan lagi? Karena bahwa gerbongnya kan besar. Saya pikir akan diberikan kepada orang yang independen ya. Gitu, atau orang yang ahli gitu, atau orang partai masuk ke dalam tetapi tidak dengan menambah orang partai masuk ke dalam. Jadi misalnya orang partai yang sudah ada dimasukkan ke Menpan RB, nah tinggal nanti mungkin posisi yang kosong ini akan ditempati oleh independen. Oleh independen. Jadi justru malah menambah independen, bukan menambah partai. Karena itu yang saya sebut kenapa saya melihat mengapa PAN ini disolidkan, karena Presiden mau mengatakan cukuplah sekian partainya. Kira-kira gitu ya. Jadi sama sekali nggak ada, kalau seandainya Menpan RB itu kemudian digantikan, sama sekali tidak ada wakil PAN di kabinet sekarang? Iya, karena memang mau dikatakan bahwa PAN itu silakan di luar aja. Kira-kira begitu tuh ya. Kan udah dicoba setahun tapi kan nggak efektif ya. Bukan berarti, kita harus mengatakan bukan kinerja menterinya yang mau kita evaluasi. Karena menteri ini dapat dampak dari sikap politik partainya. Kira-kira gitu ya. Sudah di dalam bekerjasama dengan Jokowi, tapi pada isu-isu krusial mereka tidak hadir bersama dengan Jokowi. Tentu saja menurut saya ya teman yang tak setia ya berada di luar kan. Tapi itu dugaan saya ini yang dihitung oleh Pak Jokowi. Kalau sekiranya misalnya PAN kita keluarkan, setidaknya ada 4 partai di luar, tapi masih ada 6 di dalam. Dan itu masih mayoritas mutlak di DPR. Kalau terjadi apa-apa, tidak ada guncangan yang sangat serius, karena semua kursi di DPR masih tetap dikuasai oleh kelompok pemerintah, kira-kira begitu. Nah, itu juga penting bagi Presiden, karena dia hanya punya waktu 2 tahun ke depan. Jadi kalau terjadi gejolak yang tak terduga seperti yang sekarang, dia tidak perlu lagi untuk melakukan konsolidasi terus-menerus di dalam, karena khawatir bahwa orang di dalam akan melakukan gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan keinginannya gitu. Sehingga dengan begitu sudah ada beda petanya. Anda di luar dan saya di dalam gitu. Nah yang ketiga, kenapa Pak Jokowi berani melakukan ini? Menurut saya karena dia sudah nggak punya beban psikologik terkait dengan hirup politik yang terjadi di DKI Jakarta gitu. Pilkada DKI Jakarta. Saya punya asumsi PAN dahulu dimasukkan ke dalam kabinet itu dalam kerangka untuk memperkuat posisi Pak Jokowi berhubungan dengan kelompok Islam gitu. Tapi ternyata lagi-lagi tidak efektif gitu. Bukan karena foto PAN ada di reuni KMP pasca Pilkada DKI Jakarta. Ya, itu tambahan berikutnya kan. Tapi sebetulnya yang paling krusial itu yang saya sebut tadi, 411, 211 dan juga hak angket. Meskipun ujiannya adalah ketika dilakukan reshuffle, apakah itu memenuhi ekspektasi publik atau tidak. Jika tidak memenuhi ekspektasi publik, maka nama kabinet Presiden Jokowi akan jatuh. Saya pikir nggak akan 1. Ya mungkin 2 atau 3 ya yang akan dilakukan oleh Presiden terhadap pergantian kabinet. Dan Anda mencurigai seorang pengamat politik dari Lingkar Madani, Rey Rangkuti, PAN yang akan tergusur. Salah satunya. Baik, terima kasih Bung Rey Rangkuti. Nanti kita lihat perkembangan seperti apa dan kapan betul. akan terjadi reshuffle. Apakah jadi atau tidak, kemungkinan besar jadi. Kemungkinan.